terus lari dan kedengeran suara anjing pelacak juga cuy. Pada saat itu kedengeran lah gonggongannya kan. Mereka terus lari dan kedua temannya juga lari. Mungkin sekitar 10 dari 15 menit ketika mereka lari atau masuk ke dalam hutan tersebut, kedengeran suara tembakan lagi. Dan suara tembakan kali ini disusul dengan suara teriakan dari salah seorang temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini nih cuy, gue bakal ngebawain sebuah cerita dari seorang buronan nih. Dan ini bener-bener cerita yang wah sadis sih. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat-sebat. Dan jangan lupa ngops. Beberapa hari yang lalu kan gue pernah ngasih tahu tuh kalau Gunung Ruang itu lagi keadaan mau meletus gitu kan. Dan terakhir berita yang gue baca gitu seminggu yang terakhir itu bahwa wah serem sih cuy, gue ngeliat seliweran di Instagram, di TikTok gitu kan, itu banyak ngeliat gambar yang dimana gunung itu meletus gitu. Ya menurut gue itu meletus lah, petirnya, erupsinya, dan saking parahnya karena memang Gunung Ruang ini enggak bisa dibilang kayak Krakatau, anak Krakatau gitu kan yang ada di tengah laut ya, walaupun jaraknya beda gitu kan, agak sedikit dekat dengan pemukiman warga. Dan itu aja, rumah warga yang kena aja imbasnya, buset, sampai pada kebakar begitu. Ya kita doakan saja lah, semoga Gunung Ruang ini bisa cepat-cepat sembuh. Ya intinya kita doakan yang terbaik untuk saudara kita yang di sana supaya aktivitasnya cepat kembali normal, terus tidak ada korban jiwa, gunungnya cepat kembali istirahat, cepat bobo lagi gitu kan. Dan intinya doa yang terbaik untuk saudari-saudari kita di Sulawesi Utara. Dan oke, kita bakal lanjut cerita. Jadi cerita ini yang akan gue bawain adalah tentang kisah seorang buronan narkoba nih cuy. Jadi awal mulanya adalah kita akan sebut ada 4 orang pemuda. 4 orang pemuda ini mau melakukan sebuah transaksi. Ya kalian bisa lihat di berita lah, atau sekarang juga kan penangkapan itu juga udah sering disiarkan lah ya. Intinya mereka berempat ini jalanlah ke tempat yang sudah ditentukan sama mereka ini. Berangkat dengan menggunakan sebuah mobil. Mereka berangkat sampai di titik pertemuan. Mereka itu transaksi sebenarnya aman, gak ada yang namanya kejadian aneh-aneh. Tapi namanya polisi kita itu kan udah jago-jago banget cuy, atau bisa dibilang udah keren banget lah, intelnya udah di mana-mana. Jadi kecium nih, namanya orang jahat ya semakin sering berbuat jahat itu kan pasti kecium gitu kan. Dan pasti ada aja nih mata-mata yang ngemata-matain mereka. Cuman kalau polisi kan biasanya nunggu waktu dan momen yang tepat gitu kan. Setelah melakukan transaksi, si 4 orang ini itu langsung cabut, atau bisa dibilang kabur lah gitu kan, langsung buru-buru biar nggak ketahuan atau dicurigai, kabur. Dalam perjalanan itu kita sebut aja namanya itu si Rijal. Rijal ini adalah kondisinya dia lagi nyupir atau drivernya gitu kan, bawa mobil. Dia ini belum sadar sebetulnya di awal itu, kayak di belakang itu ada mobil juga yang ngikutin, tapi nggak sadar gitu. Dan ketika selalu ngelihat spion, kok mobil ini ada terus, Rijal ini langsung bilang lah ke teman-temannya,
kok tiba-tiba itu mobil di belakang ngikutin terus ya, ini gimana nih, gue takut intel, dia bilang gitu kan, takut polisi, takut kita ketahuan dan ditangkap gitu kan. Coba kita cari jalur lain atau bisa dibilang ya udah kita ajak muter-muter dulu nih, ini mobil beneran ngikutin atau kagak. Dikasih jalan lah, penunjuk jalan sama si temennya, kita sebut aja namanya Dandi nih cuy yang di sebelah ini. Ya udah oke, muterlah mereka, dikasih rute sama si Dandi ini, kita muterin jalan ini dulu. Muter, ternyata bener bahwa si mobil yang di belakang plat nomornya sama itu ngikutin terus. Mereka udah keringet dingin dan panik sampai akhirnya mereka yang awalnya di mobil itu jalannya agak sedikit normal, mereka tuh agak sedikit ngebut lah. Dan mungkin dari si pihak polisi pun sadar bahwa mereka udah ketahuan gitu kan, dibuntutin. Akhirnya mereka itu langsung polisi ini pun tancap gas ngikutin gerak-gerik dari si pengedar narkoba ini cuy. Terus ngebut-ngebutan tuh di jalan, walaupun ada beberapa kejadian yang dimana ada beberapa kendaraan itu yang keserempet sama si buronan ini cuy, keserempet dan mereka udah bingung. Si Dandi ini bilang belok langsung, dan mereka itu belok ke sebuah perkebunan sawit gitu cuy, belok. Dan dimana perkebunan sawit ini bisa dibilang ya kalau diterusin pun itu nggak akan mentok ke jalan gede, tapi entah pikiran dari mana si Dandi ini yang nyuruh belok. Tapi dia tuh berpikiran ya udah kita pentokin dan itu kita langsung cabut, karena ini kan hutan, kita banyak tempat berlindung. Sedangkan kalau di kota otomatis kita harus ngelewatin mobil dan sebagainya gitu kan. Mereka ngebut ugal-ugalan di jalan yang memang hancur gitu cuy. Jalan perkebunan kan kalian tahu lah, bukan aspal gitu kan, batu-batuan gitu. Terus dan di belakang pun si mobil polisi ini masih ngikutin, dan mereka sampai ke sebuah titik yang dimana memang mereka nggak bisa nerusin perjalanan. Atau bisa dibilang di depan itu adalah sebuah hutan, yang hutan itu pun entah hutan apa. Sampai di situ mereka semua langsung keluar dan kedengeran suara tembakan dari belakang, yaitu dari polisi atau tembakan peringatan. Jeder gitu. Mereka berempat panik dong, dan karena panik si Rijal ini bilang mencar. Tapi mencarnya entah jadi kebagi 3 kelompok atau jadi 2 kelompok, nggak tahu. Karena pada saat disuruh mencar, Rijal sama Dandi ini berdua bebarengan, yang bisa dibilang Rijal di depan tapi Dandi ini di belakang gitu kan. Terus lari dan kedengeran suara anjing pelacak juga cuy. Pada saat itu kedengeran lah gonggongannya kan. Mereka terus lari dan kedua temannya juga lari. Mungkin sekitar 10 dari 15 menit ketika mereka lari atau masuk ke dalam hutan tersebut, kedengeran suara tembakan lagi. Dan suara tembakan kali ini disusul dengan suara teriakan dari salah seorang temennya. Bahkan Rijal sama Dandi ini pun ngedenger gitu, maksudnya kayak tahu dari suara tersebut itu adalah suara temennya gitu kan. Rijal ini sempat kayak anjir bisa-bisa ya dong, dan nyuruh si Dandi, karena ngeliat kalau si Dandi ini juga ngikutin gitu kan, lu cepet lari, kabur tuh sekencang-kencangnya. Napas mereka udah kecapean, udah setengah mampus, tapi terus lari karena memang benar takut banget ditangkap. Terus lari, mereka nggak tahu sejauh mana mereka itu lari. Intinya terus aja masuk ke dalam hutan, biar ya nggak ketangkep gitu kan. Mereka terus lari dan mungkin udah berlari lumayan cukup jauh, sekitaran durasi 3 jaman lah, kejar-kejaran gitu kan. Bahkan ketika lari di 1 jam pertama itu mereka masih kedengeran suara gonggongan anjing. Tapi pas udah makin dalam kok suaranya nggak ada gitu kan. Dan setelah mereka udah sampai atau udah beristirahat nih, ngerasa bahwa dirinya udah aman, mereka tuh cuman bisa napasnya kayak capek banget, istirahat dulu nih, nggak bener nih. Plak istirahat nih si Rijal ini, dan disusul nggak lama ada si Dandi. Istirahat di sini nih. Iya deh kayaknya, karena kalau diterusin juga gue udah nggak kuat banget, capek banget ini. Tapi kayaknya kondisi udah aman kan. Jadi udahlah, kita berharap aja kalau si polisi itu juga nggak ngejar. Udah nih mereka istirahat dan mereka nggak banyak ngobrol dulu karena mereka lagi ngebenerin pernapasan mereka. Dan pas setelah ngebenerin pernapasan mereka udah agak sedikit tenang, dan dia ini kesel kan, kok bisa sih kita ketahuan, ada cepu nih gitu kan. Tapi si Rijal pun nggak bisa ngejawab pertanyaan itu karena dia juga bingung kan, siapa yang ngelaporin kita, siapa yang nyepuin kita gitu kan. Kali ini kita cuman bisa satu hal, kita cabut dan nggak ketangkep, udah itu aja.
karena kalau ketangkep habis kita. Ya udah, terus ini rencananya kita gimana? Rijal ini mutusin lah gimana kalau kita netap di sini selama 1-2 hari atau mungkin seminggu pun bisa. Dandi itu sebenarnya nggak keberatan, tapi Dandi ini mikirin kita lama di dalam hutan, kita nggak punya pisau, nggak punya apa-apa, makanan pun nggak ada, gimana kita mau bertahan di dalam hutan ini? Yang ada kita bisa mati konyol di dalam hutan ini. Lagian juga kita nggak tahu ancaman apa yang ada di hutan ini. Gue sih nggak setuju. Ya kita tetap cari jalan keluar yang dimana kita muterin hutan ini, muterin lah. Kita nggak perlu balik lagi ke tempat lokasi mobil kita karena udah pasti mobil kita itu ditahan kan gitu. Ya udah dah, gimana nanti aja, yang pasti gue nggak mau sih kalau tiba-tiba kita harus keluar dari hutan ini secepatnya. Ya minimal 1-2 hari kita netap di sini lah. Dan soal makanan, kita cari tumbuh-tumbuhan aja yang sekiranya bisa dimakan gitu kan. Lagian juga selama ada air sih gue butuh air doang. Ya udah, kalau kayak gitu diputusinnya kita istirahat sekalian nyari jalan keluar gimana bisa keluar dari hutan ini. Ya udah, akhirnya mereka istirahat tuh kan. Istirahat ngobrol panjang di situ. Dan singkatnya malam pun tiba. Di malam pertama ini mereka nggak kemana-mana cuy, atau mereka memang pure istirahat. Tapi dengan kondisi istirahat, mereka ini sebelum menjelang malam mereka tuh sempat naik ke salah satu pohon dan mereka itu kayak nengok kiri dan kanan, takutnya diikutin karena kalau dari atas pohon itu kan kelihatan kan kalau ada orang atau sebuah pergerakan dari ranting atau apapun gitu, dan ngerasa udah aman. Akhirnya mereka istirahat di situ dan mereka tuh cuma bawa rokok kan ada di kantong dan korek. Jadi akhirnya mereka tuh sebenarnya pengen nyalain api unggun, tapi karena memang mereka itu takut kecium atau dalam arti tanda, jadi mereka tuh mutusin enggak buat nyalain api unggun. Walaupun mereka udah kedinginan, udah banyak nyamuk juga gitu kan. Jadi mereka tahan aja lah udah. Udah selesai ditahan itu, dan sekitaran jam 8 itu mereka juga udah kecapean dan mau istirahat. Dan di ini ngedenger gonggongan anjing, yang dimana gonggongannya itu kayak pelan, samar, tapi kedengeran gitu kan. Didengerin terus. Langsung ngebangunin si Rijal. Jal bangun Jal. Jal bangun. Apaan dah? Lu diem deh, lu dengerin suaranya. Dan si Rijal pun itu ternyata ngedenger cuy, suara dari gonggongan anjing. Lah, kayaknya udah mulai ketahuan nih. Yuk kita cabut yuk. Mereka dengan kondisi malam-malam tanpa ada penerangan dari senter, ya cuman di handphone doang gitu kan, dan ada korek juga, tapi pada saat itu pakai handphone kan. Jadi kita cabutlah mereka, cabut dari lokasi tersebut. Dan benar cuy, suara gonggongan anjing itu makin lama makin dekat. Yang bisa dikatakan ya kayaknya anjing ini tuh makin dekat aja ke mereka. Mereka tanpa pikir panjang langsung lari sekencang-kencangnya untuk menghindari kejaran dari si polisi ini cuy. Karena kan itu bisa dipastikan ya itu anjing pelacak gitu kan. Mereka lari, dan karena memang mereka penerangan juga minim, saking mereka nggak bisa ngelihat, dan mereka juga nabrak ranting-ranting. Bahkan si Dandi ini sempat nabrak pohon tuh, jedak, bodoh amat, bangun terus lari, jedak, nabrak pohon lagi, terus lari gitu aja terus. Mereka itu ketemulah sama sebuah jalanan turunan, kita anggap aja tebingan gitu kan, turunan, dan mereka jatuh bahkan sampai gelinding-gelinding. Memang gelindingannya ini nggak terlalu jauh karena mereka sempat nabrak pohon, dan bahkan si Rijal pun sampai teriak, wah kesakitan kan. Si Dandi pun langsung teriak, Jal, di mana lu? Jal. Rijalnya langsungnya di sini. Disamperin sama si Dandi dan langsung dipapah. Mereka ini kayak udah frustasi dan kesel gara-gara kejadian tersebut. Akhirnya mereka nurunin tebingan itu yang sedikit miring gitu kan. Terus turunin dan mereka sampailah di titik bawah. Dan ketika sampai di bawah mereka ketemu sungayan kecil. Beruntung banget. Akhirnya mereka langsung minum dan setelah minum langsung kayak bersih-bersih dan langsung melanjutin lagi jalan tuh cuy. Dan ketika lanjutin jalan pun mereka ngedengar bahwa entah karena ketutup sama suara gemericik dari sungayan tersebut atau enggak, tapi mereka tuh kayak wah kayaknya udah nggak ada nih. Akhirnya mereka ngeres yang nggak jauh dari sungayan itu, mungkin berjarak 10 menit dari sungai tersebut gitu kan. Mereka ngeres dan mereka langsung ngerebahin. Singkat cerita, karena memang mereka udah kecapean juga dan badan pun udah sakit-sakitan, akhirnya mereka tertidur lelap dan pulas. Dan mereka kebangun itu di siang hari. Ya nggak siang sih, sekitaran jam 8 atau jam 9. Mereka berdua tuh ketika bangun tuh langsung kayak, gue di mana nih gitu. Kayak takutnya tiba-tiba udah diringkus saja gitu kan sama si polisi. Tapi mereka
ternyata masih aman-aman aja dan langsung ngecek sekitar. Tapi cuy, ketika badannya dibangunin, mereka itu wah udah sakit banget sih. Bener-bener badannya itu udah pegel-pegel, terus ada luka, lecet, lebam gara-gara nabrak pohon, nabrak ranting, baret-baret itu udah nggak kehitung. Tapi mereka udah alhamdulillah karena mereka selamat gitu kan. Dan penyakitnya ketika mereka nyasar ini kan mereka nggak ada makanan, mereka udah kebingungan. Mereka akhirnya nyarilah tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang sekiranya menurut mereka bisa dimakan. Mereka tuh nyobain satu daun, ternyata nggak enak, dibuang lagi satu daun. Ada beberapa daun-daunan yang memang menurut mereka itu lumayan cukup, nggak terlalu seperti daun sebelumnya gitu kan, mereka paksain makan. Walaupun si Rijal sama Dandi ini sempat mual dan kayak mau muntah gitu kan, dimakan. Dan mereka balik lagi ke sungayan untuk minum, dan udah itu mereka pun sempat nemu sebuah botol aqua yang dimana botol itu alhamdulillah diisi lah sama air cuy. Botol itu tuh kotor sebenarnya, tapi dikocok-kocok pun masih tetap kotor karena kan botol itu kan ya di dalamnya gimana sih, kalian tahu sendiri kalau udah kelamaan gitu kan berlumut, tapi susah dibersihin. Jadi udahlah dimasukin, udah dibersihin sewajarnya, terus dimasukin air dan mereka jalan lagi. Dan Dini nanya kan, terus kita kemana ini? Wah, aku juga gak tahu lagi kemana. Udah kita ikutin jalan aja, pokoknya kita lurus aja. Ya sekiranya jalannya masih enak dan normal, ya kita terabas aja. Tapi kan kalau udah siang gini, semoga kita bisa ketemu jalur alternatif atau kelihatanlah sebuah perkampungan gitu. Jadi kita bisa tetap di situ atau minta tolong ke orang di situ. Ya udah kalau kayak gitu, mereka terus jalan nih cuy. Sampai tengah siang karena memang kondisinya mereka ini kelaparan kan. Jadi ya energi mereka pun bisa dikatakan terkuras. Bisa dikatakan energi mereka itu terkuras. Jadi tetap terus maksain aja jalan dengan agak sedikit sempoyongan. Mereka juga stok minum itu cuman seaqua botol kecil gitu kan. Dan itu harus ngehemat terus. Dan ketika jam 1-an mungkin pada saat itu mereka istirahat Istirahat mereka cuy. Dengan kondisi badan yang udah lemes. Bahkan Rijal ini karena memang udah lemes dan badan juga udah sakit, setiap ngeres itu matanya tuh selalu menjem atau tidur. Ya karena udah capek gimana sih cuy. Gue pun kalau capek banget di gunung itu udah rebahan nyenggol dikit sama pohon atau ngerebah begini pun mata gue udah pasti merem, udah pasti tidur gitu kan. Dan lagi ngeres gitu mungkin sekitaran 15 menit 20 menit si Dandi ini ngebangunin lagi. Ayo kita terusin perjalanan. Ya udah ayo jalan. 20 menit setelah ngeres mereka jalan, kedengeran suara kayak kresek-kresek gitu cuy, kayak dari semak gitu kan, seolah kayak ada orang jalan atau lari gitu kan. Mereka tuh udah waspada dan ketakutan. Mereka tuh langsung buru-buru ngibrit dan lari juga kan, karena takutnya mereka udah bener-beneran dikejar. Dan ternyata ketika mereka lagi lari dan Rijal dan Dini lari tapi nggak nengok ke belakang, dari belakang itu ada yang manggil, Rijal, Dandi tungguin gua. Ternyata yang manggil adalah satu orang temannya, kita sebut aja namanya Dika. Mereka berdua nggak asing dengan suara tersebut. Mereka langsung nengok. Si Dika cuk, dia bilang, wah Dika sini. Lari tuh nyamperin si Dika juga. Dan kondisinya Dika pun sama cuy. Kondisinya itu lebam-lebam babak belur. Dan pas ngelihat air di botolnya, si Dika ini langsung, bagi gua air. Dikasih lah minum cuy, lok. Bahkan karena memang kehausan kali ya, airnya itu sampai hampir mau habis. Diomelin sama Rijal, lu ngapa sih tiba-tiba minum banyak banget, udah tahu susah air juga. Dan si Dika pun gak bisa ngelawan gitu kan. Iya maaf cuman gitu dong. Udah istirahatlah mereka bertiga di situ. Dan akhirnya si Dika pun ngasih tahu bahwa memang salah satu temennya itu udah ketangkep. Yang di awal kejadian yang dimana ngedengar suara tembakan itu kena kaki dari si temennya ini. Mereka pun nggak bisa berbuat apa-apa karena akhirnya ya sudahlah, kalau yang udah ketangkep yang penting kita bertiga ketangkep nih. Singkat cerita nih cuy, mereka udah istirahat dan mereka nerusin perjalanan. Si Dika ini bilang, kita mau kemana nih? Mereka pun bingung kan mau kemana. Ya intinya jalan aja, gimana caranya kita nemuin sebuah desa atau ya perkampungan yang dekat dengan hutan ini. Ya Dika pun cuman bisa ikut. Lagi asik-asiknya jalan, mereka ketemu sama sebuah batu besar. Di situ yang awal ngelihat adalah Dandi. Dandi ini langsung bilang, makanan.
Ternyata di batu itu ada sebuah sajen atau kayak persembahan gitu cuy. Rijal sama Dika ini kayak langsung celang kecil, mana makanan, mana makanan. Itu di batu, di batu. Jadi ketika ngeliat batu itu adalah mereka itu kondisinya lagi ada di dataran tinggi. Dan batu itu sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi intinya harus turun gitu kan. Dan lihat ada sebuah nampan yang diisi sama makanan. Jadi kelihatan banget lah walaupun jaraknya nggak terlalu jauh gitu kan. Jadi, wah iya, buru-buru turun. Mereka saking kelaparannya, mereka itu turun dengan pontang panting cuy. Jadi kayak turunan gini, jadi pontang panting. Udah bodo amat kepleset. Dan ketika sampai di nampan itu, mereka tuh langsung makan sepuasnya yang ada di nampan itu, makan. Dan alhamdulillah mereka itu langsung kekenyangan. Alhamdulillah kenyang gitu kan. Tapi ternyata makanan yang mereka makan itu adalah awal mereka kena petaka. Dimana ketika mereka selesai makan, kirain nggak ada orang di situ. Ternyata ada satu sosok yang ngawasin mereka bertiga. Itu pun disadari sama si Dandi. Jal, Kak, kita lagi diawasin. Kayaknya ini sajen yang orang itu bawa deh. Sosok itu natap tajam, pakaian serba hitam, pakai ikat kepala, natap dan sambil jalan pelan-pelan. Anggaplah si orang ini mbah gitu kan. Si mbah ini langsung bilang, kenapa kalian memakan persembahan yang saya berikan kepada penunggu batu itu? Kami kelaparan, bodo amat dah. Pokoknya ini makanan menjadi hak milik kami, nggak ada tuh persembahan-persembahan. Ya karena mereka juga kriminal gitu kan, jadi bodo amat nih sama laki-laki. Dan si tiga orang ini kayak, lu nggak senang, ya udah berantem aja. Mereka secara makanannya itu udah dimakan dan tenaganya pun seolah udah kuat kan. Jadi kalau diajakin gelut pun tinggal sikat dan gas saja. Yakin atau Simbah ini pun kayak kesel dan memperingatkan mereka bertiga untuk memuntahkan makanannya tersebut. Karena kalau tidak dimuntahkan, kalian semua atau kalian bertiga itu akan berurusan dengan dia pribadi atau dengan Simbahnya. Karena Simbahnya ini nggak senang. Karena takut Simbahnya ini, takut si penunggu ini tuh marah dan murka ke Simbahnya. Itu yang ditakutin. Alah, takut sama hal begituan. Enggak mau gue muntahin. Sambil mereka bertiga itu kayak mau ngeleos ninggalin Simbahnya ini cuy. Jadi sambil bawa atau ngerampok dari makanan tersebut. Udah yuk cuk, kita cabut, kita ambil. Kalau Simbahnya nggak senang, kita hadapin aja. Kita jadi stok makanan dah kalau bila perlu. Digituin tuh, karena mereka pun udah gelap mata kan. Dan setelah ngomong itu cuy, Simbah ini langsung ngelemparin batu. Dan ketika dilempar, itu kena kepala dari si Dika. Dan ketika kena, kepalanya langsung berlumuran darah. Bahkan si Dika ini langsung gak sadarkan diri. Dari situ mereka berdua ini kayak langsung panik dong dan kesal juga. Akhirnya mereka coba untuk ngelawan si mbah ini. Ternyata ketika ngelawan, ini tuh bawa aki-aki cuy. Tapi entah kenapa mereka ini kayak nyentuh aja nggak bisa. Dan singkatnya mereka berdua tuh ditumbangin sama si aki-aki ini. Dan karena memang mereka sudah terdesak dan mereka juga udah nggak bisa ngelawan, makanan yang tadinya dibawa itu kayak udah dibiarin aja. Dan dia pun bilang ke Rijal, ayo kita cabut dari sini, cabut mereka cuy. Dan nggak memperdulikan dari si Dika ini, nggak tahu tuh kabarnya si Dika kayak gimana. Jadi ditinggalin, walaupun ya dengan berat hati mereka harus ninggalin gitu kan, karena dengan kondisi yang kayak gitu boro-boro bawa orang gitu kan, bawa diri sendiri aja udah beban. Singkat cerita mereka lari, kirain itu mbah itu nggak mau ngejar. Mereka sampai sebelum maghrib itu masih aman dan normal. Mereka udah berpikiran udah aman nih. Dan berpikiran pun mungkin udah dekat sama perkampungan. Tapi ternyata cuy, ketika sudah menjelang maghrib, mereka diteror habis-habisan sama Simbah itu. Yang dimana Simbah itu tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Simbah ini lagi-lagi memperingatkan mereka, keluarkan semua makanan yang ada di perut kalian. Itu si Rijal sama si Dandi udah bener-bener kesel dong. Nih kenapa aki-aki bisa ada di sini? Mereka tuh nggak punya pikiran bahwa nih aki-aki tuh nggak normal gitu atau bukan manusia. Mereka karena udah kesel kan, akhirnya dilawan lagi. Dan si aki-aki itu soalnya nggak bisa dilawan, bahkan nyentuh pun nggak bisa. Si aki-aki itu senyum dan ketawa sekencang-kencangnya.
Dan ketika diketawain nih cuy, si Rijal ini perutnya langsung mendadak sakit. Wah, kok sakit ya? Tiba-tiba sakit. Tapi beda halnya dengan si Dandi. Pokoknya itu benar-benar sakit. Dan parahnya perut dari si Rijal ini kok makin lama makin membesar, kayak orang hamil gitu kan. Jal, perut lo kok makin gede sih? Makin gede. Dan ketika perutnya makin gede, seolah kayak ada yang niup itu perutnya itu pecah cuy. Dah gitu. Itu sampai kayak ban meletus gimana sih kedengar dah gitu. Dandi itu panik seketika. Tapi yang bikin panik adalah ketika semua perut ini keluar, si Rijal itu kondisinya masih hidup. Si Dandi ini udah panik nih, dan Rijal cuman bisa minta tolong, dan tolongin gua, bawa pulang, gua udah gak kuat. Dandi pada saat itu tidak melihat satu sosok apapun. Beda halnya dengan si Rijal. Rijal itu teriak, kenapa tiba-tiba banyak setan? Dan Rijal itu ngelihat bahwa di sekelilingnya itu banyak setan, sedangkan Dandi ini nggak ngelihat apapun sebenarnya. Dan si demit-demit ini seolah katanya ngedeketin si Rijal, dan ada satu demit yang udah deket dan kayak makan dari si pecahannya itu. Karena ngelihat kondisi Rijal yang sudah tidak memungkinkan juga untuk dibawa, Dandi ini lari sekencang-kencangnya, dan entah dia tuh lari itu kemana. Dan tanpa sadar si Dandi ini kepleset dan kayak jatuh pingsan. Dan ketika sadar, Dandi ini berada di sebuah rumah sakit. Dan ketika sadar si Dandi ini kayak, ini gue di mana? Bahkan di situ pun tangan dia dengan kondisi diborgol, udah diborgol aja cuy. Dan dia tuh kayak mikir, wah gue udah ditangkap, bener-bener ditangkap gitu kan. Dan Dandi ini sebenarnya ngerasa plong karena dia tuh ngelihat kejadian sebelumnya itu udah parah banget. Nah, ketika udah sadar kan, iya namanya juga kriminal, sama polisi ini langsung ditanya, mana teman-teman lu pada? Si Dandi ini bilang bahwa teman-temannya itu udah lewat semua, udah nggak tahu kabarnya gimana. Diceritain juga tentang kronologi dari kejadian mereka. Pokoknya intinya kan, ya namanya investigasi polisi kan selalu harus detail kan, ditanya tuh ketika kabur gimana bla bla bla. Dan itu dijelasin lah sama si Dandi ini. Bahkan tidak ada satu hal pun yang dipotong. Bahkan Dandi pun ketika dirawat atau di dalam kondisi di rumah sakit dengan kondisi diborgol sama polisi, itu tuh dia tuh ngerasa seneng karena memang ya dia lebih baik diborgol sama polisi daripada harus ngelewatin si mbah-mbah itu. Dan setelah dijelasin pun polisi mana percaya dong tentang kejadian tersebut. Ya intinya masih ditutup-tutupin gitu kan. Tapi namanya polisi kan bakalan diinterogasi lagi nantinya. Singkat cerita, ketika di dalam rumah sakit ini entah gimana cuy, intinya kan udah nih dirawat dan polisi juga udah ngerasa interogasinya udah cukup untuk hari itu. Ditinggalin kan, tetap ada yang jaga di luar itu. Menjelang malam di rumah sakit itu, perut dari si Dandi ini tiba-tiba kayak ada yang gerak. Dan saking kayak ada yang geraknya tuh seolah kayak jalan cuy, entah binatang apa jalan itu keluar dari mulutnya dan keluar darah. Bahkan yang dilihat menurut si Dandi itu adalah kayak sosok ular yang kayak dimuntahin gitu aja cuy. Dandi itu langsung panik, tapi anehnya nggak bisa teriak apapun. Dan singkat ceritanya, Dandi pun akhirnya lewat gara-gara faktor makan dari si sajen itu cuy. Dan singkatnya ketika pagi hari polisi nengok ke situ pun, polisi pun ngerasa bingung karena ketika meninggal menurut keadaan si polisi ini adalah si buronan ini itu meninggal nggak ada keluar darah atau apa, tapi memang ada bercak darah dari si lantai. Bahkan bingung ini darah tuh dari mana, kalau muntahan dari mulut kan otomatis muncul ke situ gitu kan. Dan itu pun kayak susah dijelaskan. Tapi menurut pengakuan ya ada beberapa orang, atau kan kalau ada kejadian aneh kayak gitu kan pasti warga juga atau kita tuh kepo-kepo gitu kan. Ada beberapa lah, itu pun kayak dipercaya dan enggak gitu. Sebenarnya ada yang ngejelasin ini orang tuh meninggal gara-gara bla bla bla, dijelasin. Makanya polisi itu kayak ngedenger itu, tapi antara percaya dan enggak si polisi itu. Dan setelah meninggal ya si Dandi ini pun ya sudah mau gimana, akhirnya dikuburin juga, dianterin ke keluarganya, dikasih tahu. Dan setelah meninggal pun yang selamat itu adalah salah satu orang temennya yang memang kena tembak di kakinya, itu selamat. Tapi dengan kondisi yang dipenjara seumur hidup. Bahkan polisi pun sempat ngasih tahu bahwa ketiga temennya itu katanya mati nggak wajar.
ya temennya itu kan kayak nggak percaya juga ya, cuman dapat informasi kalau temannya udah meninggal ya temannya ini kayak cuman berkabung dan ya udahlah, namanya juga udah jadi penjahat gitu kan, udah masa bodoh aja, udah resiko dari kejahatan mereka. Dan sampai akhirnya kasus itu pun udah berakhir dan ketiga orang itu pun meninggal. Dan Rizal sama Dika itu menurut dari kepolisian itu nggak diketemukan karena polisi itu mikir mungkin udah kabur atau kemana gitu dan jadi buronan gitu, karena jenazah atau ininya pun nggak diketemukan. Karena menurut pengakuan dari Dandi itu kan nggak jauh dari dimana dia pingsan gitu kan, pokoknya nggak jauh dari sana ada sebuah tempat dijelasin, tapi pas dicek sama polisi itu ya benar-benar nggak ada jejak kaki manusia atau apapun. Bahkan di bawah anjing belacak pun si anjingnya tuh ya kebingungan juga gitu kan. Dan sampai detik ini pun nggak ada yang tahu kemana dua orang tersebut. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai cuy. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ini adalah ya udahlah, kalau kalian cari uang carilah yang halal-halal aja, jangan ngelakuin sesuatu hal yang ya nyesel kaliannya lah. Mungkin uangnya akan besar tapi menurut gua yang halal-halal aja. Kalau kata orang tua gua, kata emak gua tuh, kecil yang penting ada daripada gede beresiko dan itu tidak halal, mendingan kecil kita terusin aja gitu kan. Dan semoga cerita ini jadi ada sebuah pembelajaran untuk kalian dan sesuatu hal yang positifnya bisa silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian tendang jauh. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.